Assalamualaikum. Siang, Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini saya mau nebus resep. Baik Bu, dengan Ibu siapa ya? Sebentar, saya lihat dulu ya resepnya. Nama saya Anggi, umurnya 49 tahun. Baik Ibu Anggi, keluhan apa yang Ibu alami? Jadi gini, saya tuh ngerasa sakit di bagian perut atas ini loh, Mbak. Terus di tenggorokan itu rasanya kayak kebakar gitu. Baik Bu, sebelumnya Ibu mengonsumsi makanan apa ya? Kalau makanan, saya biasanya makanan yang pedes gitu loh, Mbak, sukanya sama yang santan-santan gitu. Apakah Ibu ada riwayat penyakit? Ada, saya ini punya penyakit MAS. Sebelumnya, apakah Ibu sudah meminum obat atau mengonsumsi sesuatu untuk mengurangi mahnya, Bu? Nah, kemarin itu saya nyoba minum Milanta kan, tapi perutnya tuh tetap nyeri. Mohon ditunggu dulu ya, Bu. Oh iya, Mbak, saya tunggu ya. Kami membagi pokok bahasan menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu screening resep, yang kedua patofisiologi dan etiologi, yang ketiga penyelesaian masalah, yang keempat kopi resep dan etiket, yang kelima KIE. Yang pertama yaitu screening resep. Mr. FM berusia 39 tahun didiagnosa oleh dokter menderita PUD dan infeksi bakteri H. pylori. Saat bertemu dengan apoteker, pasien mengeluhkan nyeri ulu hati dan rasa terbakar tenggorokan. Sudah mengkonsumsi Milanta namun tidak mengalami perbaikan. Memiliki riwayat penyakit MAH, tidak memiliki riwayat alergi, pola hidup suka makan pedas dan bersantan, riwayat pengobatan yaitu menggunakan obat Milanta. Dokter memberikan resep yaitu yang pertama amoxicillin 500 mg, yang kedua clarithromycin 500 mg, yang ketiga omeprazol 20 mg, yang keempat antasida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rosi. Kepada Rosi dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu kelengkapan resep. Untuk identitas dokter, seperti nama dokter, SIP dokter, alamat dokter, nomor telepon dan tempat dan tanggal penulisan resep. Pada resep ada, tanda resep di penulisan resep ada, nama obat, kekuatan obat dan jumlah obat ada, nama pasien, jenis kelamin, umur pasien, berat badan. Untuk berat badan dan ITER tidak ada. Untuk tanda tangan atau paraf dokter juga tidak ada. Cara pengatasannya yaitu seharusnya mencantumkan paraf untuk membuktikan keaslian resep. Untuk selanjutnya, patofisiologi dan etiologi akan dijelaskan oleh Mbak Dian Resti. Pada Mbak Dian Resti dipersilakan. Patofisiologi yaitu pendarahan uterus abnormal, disebut juga dengan pendarahan uterus disfungsional atau PUD. Namun saat ini pendarahan uterus disfungsional merupakan bagian dari pendarahan uterus abnormal. PUD adalah pendarahan uterus abnormal yang terjadi tanpa adanya keadaan patologi pada panggul, penyakit sistemik tertentu atau kehamilan. PUD dapat terjadi pada siklus ovulasi ataupun anovulasi yang sebagian besar disebabkan oleh gangguan fungsi mekanisme kerja poros hipotalamus, hipofisis, ovarium.
Prevalensi siklus anovulasi ini paling sering ditentukan pada perempuan usia di bawah 20 tahun dan kurang dari 40 tahun. Patofisiologi pendarahan uterus abnormal terjadi akibat gangguan hormon seks. Patofisiologi ini berbeda antara pendarahan uterus abnormal yang terjadi pada siklus ovulasi dan anovulasi. Endometrium dan fisiologi menstruasi. Endometrium terdiri dari dua zona yang berbeda, lapisan fisional dan lapisan basal. Lapisan basal yang terletak di bawah lapisan fisional adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan myometrium dan lapisan ini kurang responsif terhadap hormon. Lapisan basalis berfungsi sebagai reservoir untuk regenerasi lapisan fisional setelah terjadinya menstruasi. Sebaliknya, lapisan fungsional melapisi rongga uterus, mengalami perubahan dramatis selama siklus menstruasi dan akhirnya luruh selama menstruasi. Pada akhir siklus menstruasi, kadar progesteron menurun drastis dan mengakibatkan pelepasan liptik matrik metaloproteinase atau MMP. Enzim ini merusak stroma dan susunan vaskular dari lapisan fungsional, pendarahan dan peluruan dari lapisan inilah yang disebut dengan menstruasi. Agregasi trombositlah yang kemudian mengontrol pengeluaran darah. Selain itu, arteri yang tersisa di endometrium juga mengalami vasokonstriksi untuk membatasi pendarahan lebih lanjut. Kecanduan stimulus hormon seks pada pasien dengan pendarahan uterus abnormal terjadi kekacauan stimulus siklus hormon seks yang diatur oleh perkembangan folikel yang diikuti oleh ovulasi dan pembentukan corpus luteum dan degenerasinya jika tidak terjadi kehamilan. Patofisiologi pendarahan uterus abnormal pada siklus ovulasi, pendarahan uterus abnormal dapat disebabkan oleh terganggunya kontrol lokal hemostasis dan vasokonstriksi yang berguna untuk mekanisme membatasi jumlah darah saat pelepasan jaringan endometrium haid. Berbagai molekul yang berguna untuk mekanisme kontrol tersebut antara lain yaitu endotelin, prostaglandin, VEGF, MMTS, enzim lisosom, dan fungsi trombosit. Beberapa keadaan lain yang dapat menyebabkan terjadinya pendarahan uterus abnormal pada siklus ovulasi adalah corpus luteum persisten dan insufisiensi corpus luteum. Patofisiologi pendarahan uterus abnormal pada siklus anovulasi. Pada siklus ini, pendarahan uterus abnormal disebabkan stimulus estrogen berlebihan pada endometrium. Endometrium sendiri mengalami proliferasi berlebih, tetapi tidak diikuti dengan pembentukan jaringan penyangga yang baik karena kadar progesteron rendah. Endometrium menjadi tebal tapi rapuh. Jaringan endometrium lepas tidak bersamaan dan tidak ada kolaps jaringan sehingga terjadi pendarahan yang tidak teratur. Penyebab anovulasi bermacam-macam, mulai dari belum matangnya aksis hipotalamus, hipofisis, dan ovarium, sampai suatu keadaan yang mengganggu aksis tersebut. Sindroma ovarium polikistik merupakan salah satu contoh keadaan yang mengganggu aksis tersebut. Etiologi. Terdapat berbagai etiologi dari pendarahan uterus abnormal, di antaranya yang pertama yaitu usia remaja, yang kedua yaitu penggunaan kontrasepsi IUD, PKB, yang ketiga yaitu pramenopause, yang keempat yaitu terapi pengganti steroid pasca menopause, yang kelima yaitu hiperplapsi atau kesengsaraan pada uterus dan strukturnya, gangguan pendarahan, penyakit sistemik lainnya. Oke, untuk selanjutnya penyelesaian masalah akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arin. Kepada Arin dipersilakan. Ya, permasalahan pada kasus ini yaitu yang pertama ada obat tanpa indikasi yaitu obat antasida. Kemudian ada indikasi tanpa obat yaitu pasien mengeluhkan rasa terbang.
takar di tenggorokan. Kemudian underdose pada obat amoxicillin. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, ada obat tanpa indikasi. Antasida tidak perlu diberikan lagi pada terapi PUD jika sudah terdapat golongan obat PPI seperti omeprazol atau lansoprazol. Yang kedua, ada indikasi tanpa obat, yaitu ditambahkan sukralfat dan diminum sebelum makan. Yang ketiga, underdose pada obat amoxicillin. Untuk terapi PUD atau H. pylori, dosis amoxicillin yang digunakan adalah 2 kali sehari 1 gram atau 2 tablet 500 mg minimal 7 hari. Jadi dibutuhkan 28 tablet. Selanjutnya adalah dosis obat. Nah, yang pertama adalah omeprazol 20 mg dengan dosis terapi 20-40 mg dalam 12 jam. Dosis dalam resep yaitu 40 mg dengan aturan pakai 2 kali sehari 2 kapsul. Sehingga dapat dinyatakan bahwa omeprazol ini dosisnya sesuai. Yang kedua ada amoxicillin 500 mg dengan dosis terapi 1000 mg dalam 12 jam. Dosis dalam resep yaitu 1000 mg dengan aturan pakai 2 kali sehari 2 tablet. Sehingga dapat dinyatakan bahwa amoxicillin 500 mg ini dosisnya sesuai. Nah, yang ketiga ada sukralfat 100 ml dengan dosis terapi 4 gram per hari atau 2 sendok teh 4 kali sehari. Dosis dalam resep yaitu 2 sendok teh dengan aturan pakai 4 kali sehari 2 sendok teh. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sukralfat ini dosisnya sesuai. Dan yang keempat ada clarithromycin dengan dosis terapi 500 mg dalam 12 jam. Dosis dalam resep yaitu 500 mg dengan aturan pakai 2 kali sehari 1 tablet. Sehingga dapat dinyatakan clarithromycin ini dosisnya sesuai. Selanjutnya adalah kopi resep. Kopi resep menuliskan omeprazol 20 mg numero 20 dengan signa 2 kali 2 kapsul. Nah, yang kedua ada amoxicillin 500 mg numero 28 dengan signa 2 kali 2 tablet. Dan yang ketiga ada sukralfat 100 ml numero 1 dengan signa 4 kali 2 sendok teh. Dan yang terakhir yaitu clarithromycin 500 mg numero 14 dengan signa 2 kali 1 tablet. Selanjutnya ada etiket. Yang pertama ada amoxicillin 500 mg dengan keterangan 2 kali sehari 2 tablet. Diminumnya setelah makan dan harus dihabiskan. Nah, yang kedua ada omeprazol 20 mg dengan keterangan 2 kali sehari 2 kapsul, diminumnya setelah makan. Nah, yang ketiga ada sukralfat 100 ml dengan aturan pakai 4 kali sehari 2 sendok teh, diminum sebelum makan. Nah, yang keempat ada clarithromycin dengan aturan pakai 2 kali sehari 1 tablet. Nah, diminumnya setelah makan dan harus dihabiskan. KIE dalam penyerahan obat. Nama obatnya ada amoxicillin, clarithromycin, omeprazol, dan sukralfat. Kegunaan obat atau outcome terapi yang diharapkan pada amoxicillin sebagai antibiotik untuk mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri, pada clarithromycin sebagai antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan kulit. Omeprazol yaitu sebagai proton pump inhibitor untuk mengatasi gangguan lambung seperti penyakit asam lambung dan tukak lambung. Pada sukralfat sebagai anti-ulceran untuk mengatasi tukak lambung, ulcus duodenum, atau gastritis kronis. Aturan pakainya pada amoxicillin yaitu 2 kali sehari 2 tablet dihabiskan. Pada clarithromycin 2 kali sehari 1 tablet dihabiskan. Pada omeprazol 2 kali sehari 2 kapsul. Pada sukralfat 4 kali sehari 2 sendok takar. Waktu minum obatnya pada amoxicillin, clarithromycin, dan omeprazol yaitu setelah makan. Pada sukralfat yaitu sebelum makan. Cara pakainya yaitu keempat obat diminum. Durasi penggunaannya untuk amoxicillin dan clarithromycin yaitu 7 hari.
omeprazol yaitu 5 hari, dan sukralfat yaitu 3 hari. Efek sampingnya pada amoksisilin ada mual, muntah, sakit kepala, dan diare. Clarithromycin yaitu diare, mual, muntah, dan sakit perut. Pada omeprazol nyeri perut dan sakit kepala. Pada sukralfat yaitu konstipasi, sakit kepala, dan mulut kering. Penyimpanan yaitu ditempatkan di tempat yang sejuk. Selanjutnya aktivitas yang disarankan yaitu istirahat yang cukup, mengatur pola makan sehat dan bergizi seimbang, serta tidak mengkonsumsi makanan pedas.